halo, ketemu lagi. Hari ini hari Rabu, tanggal 10 Juni 2020. Selamat datang di bacaan harian ini. Dan buat teman-teman yang baru, ini adalah bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil jika resonate, lepaskan jika tidak resonate. Saya sangat menghargai teman-teman yang bersikap positif terhadap bacaan kali ini. Jika perlu informasi lebih ringkas, silakan lihat description box di bawah video ini. Kita mulai deck pertama dari bacaan ini dengan Lenormand, dan saya sudah mengambil dua kartu. Dua kartunya secara jelas menunjukkan bahwa apapun masalah yang kita hadapi yang mungkin sudah cukup lama berada di sekitar kita, itu pada saat ini punya potensi untuk bisa kita atasi. Ingat, kita punya potensi untuk mampu mengatasi karena kita memang sebenarnya sudah mampu, tetapi hanya waktu yang membuat kita yakin kapan kita akan mengambil tindakan terhadap sang tikus tersebut. Ya, sang tikus yang sangat lucu dan menawan hati ini ternyata membuat rumah kita berantakan. Dan kita harus bersih-bersih hari ini. Barangkali seperti itu. Saya sudah mengambil 3 deck. Masing-masing ada yang 3 kartu, ada yang masing-masing 1 kartu, dan saya biarkan ada yang advice-nya terbuka. Kita mulai dari The Psychic Tarot Oracle yang 3 kartu dan semuanya jumping. Ada hal yang tidak balance. Jadi gambar tikus itu menandakan bahwa memang tidak balance. Kita memberikan sesuatu lebih daripada kita menerima. Kita menerima sesuatu lebih dari yang kita mampu berikan, dan hati kita berteriak, kita tidak bisa seperti ini lagi. Saya itu bukan penyedot energi, saya mampu berdiri sendiri dan saya tidak perlu berada di lingkungan ini menerima sesuatu yang banyak dan tidak mampu memberikan kembali. Apalagi di luar sana sebenarnya saya lebih punya dignity, lebih punya kebanggaan hati seberapapun besarnya. Mungkin tidak sebesar yang saya terima pada saat ini, tetapi saya berbangga hati memegang semua karena tidak ada yang saya lepaskan dari jiwa saya, seperti itu. Dan memang situasinya sekarang itu kita tidak merasa puas, tidak merasa happy. Mungkin kalaupun kita berada di tempat yang mewah, yang berkecukupan, somehow hati kita memanggil untuk melakukan sesuatu yang lebih besar di sana. Barangkali dengan harga kita memulai sesuatu yang sama sekali baru. Dan pada saat ini memang barangkali itulah yang harus kita lepaskan pada saat ini, sacrifice. Lepaskan, karena hal besar akan mengikuti kalau kita berani mengambil keputusan besar untuk diri kita sendiri. Ini yang pertama. Yang kedua, kartu yang jumping adalah lightning. Jadi seperti petir yang menyambar. Dalam waktu sekejap kita bisa melihat dengan sangat jelas, seperti flash ya. Kalau kita pakai foto zaman dahulu, itu dalam waktu sedetik kita bisa melihat jelas, tetapi itu cukup untuk membuat kita melihat detail. Ya, electrical discharge of a lightning bolt brightens the sky, strikes the earth, accompanied by the mighty sounds of thunder. Ini punya positif aspek, yaitu dijelaskan sesuatu di atas bumi dan psike kita. Psike itu adalah jiwa kita yang paling dalam. But there is a destructive side as well. The bolt can burn and even kill if it's too strong. Jadi energinya hari ini sangat kencang. Yang jelas petir itu terjadi karena ada energi yang sangat kuat, positif dan negatif, yang ketika bertemu maka terjadi ledakan. Dan tadi dikatakan ketika dia mengenai bumi maka semuanya akan terjadi kilatan. Dan Pachamama ini adalah tentang Earth, Mother Earth. She is the goddess of Earth, also known as Gaia, who pervades all creation in our planet. Jadi yang di strike, yang kena petir adalah rootnya kita yang paling mendasar, bumi kita, bumi diri kita sendiri. Ini yang terbaca dari Mystical Shaman Oracle ini.
Kemudian satu lagi, Oracle of the Fairies. Apa yang terjadi setelah kita paham sesuatu? New beginnings. This fairy godmother heralds the joyous news of a new baby or a birth of a cherished idea. Protect and nurture your ideas as you would a baby. Ya, sama seperti hal yang baru, kita menghargai gagasan baru. Dan di sini additional advice-nya adalah music. Listen carefully, for there may be a message in the music you hear. Ya, mencari pertanda, dan pertandanya mungkin dari musik yang kita dengarkan. Music can lift your soul, rekindle memories, and charm fairies to your door. Kalau kita punya satu ingatan yang kuat, dan ketika ingatan tersebut diasosiasikan dengan lagu tertentu, maka setiap kita mendengarkan lagu tertentu, ingatan tersebut, apalagi yang emosinya sangat kuat, kadang-kadang tidak terlalu kuat, tapi ada satu fase dalam kehidupan kita mendengarkan lagu itu dan tiba-tiba itu mengeluarkan semua ingatan pada masa lalu. Sepertinya ini yang ingin dilihat pada hari ini adalah barangkali ada musik hari ini yang menjadi sangat fenomenal buat kita mengingat hal penting dalam kehidupan kita pada hari ini, karena ini adalah kelahiran atau awal dari satu hal yang muncul di pikiran kita. It happens all the time. Oke. Hari ini kita lihat perjalanan bulan. Kemarin kita rasakan bahwa kita merasa sangat restricted. Kenapa? Banyak aturan menekan kita karena bulan harus melewati Saturnus yang terakhir, tapi sebelumnya juga melewati Pluto dan Jupiter yang sungguh kemarin bukan hari yang mudah. Hari ini bulan akan trine dengan Venus sebelum jam 12, tentunya mungkin di pagi hari atau dirasakan energinya sejak tadi malam, dan bulan yang trine Venus itu membuat kita merasa lebih menghargai kelembutan hati kita, menghargai kerentanan yang ada di dalam diri kita, dan kita mencintai diri kita yang rentan tersebut. Kita bayangkan ketika kita memeluk bayi yang baru lahir, apakah kita sukar diminta jatuh hati pada bayi yang kita peluk itu? Lebih mudah kan daripada kita memeluk sesuatu yang kuat, yang sudah sangat sombong, apapun yang sudah dewasa, yang lebih sukar. Jadi yang lebih natural adalah ketika kita melihat diri kita dalam posisi rentan, dan justru disitulah awal dari kita jatuh cinta kepada diri kita sendiri. Kita mencintai diri kita apa adanya, seperti kita mencintai bayi tersebut, karena kita adalah orang yang lebih kuat dan mampu melindungi bayi tanda petik diri kita, hati kita yang rentan tersebut. Ya, dan kita lihat ketika bulan trine dengan matahari, bulan dan matahari ketika trine selalu hal yang positif, dan ini mudah-mudahan menandakan sesuatu yang lebih menguntungkan. Ya, kemarin bulan ketemu dengan Jupiter, ada hal yang menguntungkan tetapi kemudian dihadapkan pada situasi yang menekan, tetapi sekarang kita bisa melihat bahwa itu semua adalah untuk kebaikan diri kita. Konflik masih ada, gambar merah ada, tapi perlukah kita melihatnya secara khusus hari ini? Kita sudah mulai paham sekarang bahwa konflik itu memang harus terjadi. Biarkan. Kita lanjut dengan tarotnya hari ini. New reading, 4 kartu. Iya. Ada 2 tens, ada 2 10, dan dua-duanya terbalik. Sarannya adalah ya lakukan sesuatu untuk menawarkan emosi terbaik kita yang positif. Situasinya memang tidak jelas mau ngomong apa lagi. Antara kita merasakan sesuatu tetapi tidak ada kejelasan di depan, dan barangkali setelah kemarin ada sepercik informasi membuat kita paham bahwa ini arah kita. Sekarang mungkin kita sudah tahu arahnya, tetapi kita tidak tahu bagaimana caranya mencapai hal tersebut. Barangkali juga karena
tantangannya adalah kita masih sering kembali ke cara pikir masa lalu. Tapi anyway, sementara kita belum tahu apa yang kita lakukan, paling tidak kita tunjukkan niatan baik kita untuk semua yang terbaik buat semua orang lah, intinya terutama untuk diri sendiri. Kita paham bahwa energi kebahagiaan itu ada di depan, ini outcome, dan ada di depan kita, maksudnya sekarang. Tetapi memang harus kita secara sadar melihatnya dan mencarinya, meyakinkan diri bahwa kita dalam kondisi baik-baik saja. Semuanya ada di sekitar kita, tetapi memang hari ini lebih mudah untuk melihat hal yang negatif daripada hal yang positif. Saya akan teruskan dengan spirit animal. Kita ambil yang 5 kartu. Oke. Ya, hari ini movement, barangkali ini sama juga apa bisa diperjelas dengan gambar bulan tadi, bahwa ada perubahan, movement adalah perubahan, dan challenge-nya adalah kita ingin membuatnya menjadi lebih jelas dalam saat ini, mencoba memanifestasikan sesuatu dalam waktu cepat, which is nggak mungkin, karena solusinya ternyata adalah kita harus membersihkan yang menjadi sisa-sisa dari masa lalu kemarin mungkin, yang sebenarnya bisa menjadi penghalang untuk kita memanifestasikan hal yang baru tersebut. Advice-nya adalah power, Jaguar, dan ini artinya powernya datang dari dalam diri kita sendiri, dan outcome-nya adalah joy, hummingbird. Oke teman-teman, rasanya hari ini paling tidak gambar ini menunjukkan hari ini ada perubahan. Kita sebenarnya masih bingung karena kayak masih di tengah jalan, kita udah nggak bisa pulang tapi belum sampai ke sana. Anyway, selama kita masih di dalam perjalanan ini, carilah cara untuk happy, dan itu datangnya dari power diri sendiri. Masa lalu itu sebenarnya masih ada yang tersisa di diri kita, dan itu akan berpengaruh pada kemampuan kita untuk mewujudkan yang baru di depan. Karena kalau yang lama masih menggelantung di situ, kita tidak bisa sepenuh hati masuk ke situasi yang baru, ya. Dan kita tahu di depan sana adalah happy, tapi anyway, apapun itu, cobalah hari ini untuk menjadi happy dalam situasi yang tidak jelas. Karena sebenarnya kita dalam posisi yang beruntung, yang menguntungkan, yang kalau kita mau melakukan sesuatu kita akan mendapatkan keberuntungan. Ini adalah kesempatan kita untuk mulai sesuatu yang baru, karena kita baru saja menemukan satu kesadaran tertentu, dan kita tahu persis bahwasanya untuk mendapatkan keseimbangan yang baru, maka memang kita perlu mengorbankan sesuatu. Kita harus membayar dengan melepaskan masa lalu yang sudah tidak lagi membuat kita puas dengan situasi ini. Teman-teman, percayalah bahwa apapun masalahnya hari ini, kita selalu bisa keluar dari masalah tersebut. Oke, Wanita Indra Sari sini semoga membantu. Salam hati dan cahaya.